Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran kimia kelas 12 untuk materi senyawa turunan alkana. Dan kita akan melanjutkan untuk bagian yang kedua, yaitu alkohol dan eter. Masih tetap dan selalu bersama Bu Asih. Untuk pembahasan alkohol dan eter meliputi tata nama, jenis, sifat-sifat, pembuatan, serta kegunaan alkohol, dan demikian pula dengan pembahasan eter meliputi tata nama, sifat-sifat, pembuatan, serta kegunaannya. Baiklah, sebelum kita bahas tentang alkohol dan eter, ada baiknya kita ingat kembali tentang gugus fungsi yang pernah kita pelajari. Pada waktu kita mempelajari gugus fungsi, kita sudah tahu bahwa alkohol dan eter adalah senyawa turunan alkana yang mempunyai rumus empiris secara umum sama, yaitu CnH2n plus 2O. Alkohol itu dikatakan berisomer fungsi dengan eter, yaitu rumus molekulnya sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Kita lihat untuk gugus fungsi alkohol. OH kita sebut sebagai gugus hidroksi, kemudian ada eter yaitu O, dan OR kita sebut sebagai gugus alkoksi. Baik, kita coba untuk mengingat kembali tentang keisomeran pada alkohol dan eter. Contoh untuk C38O dapat mempunyai struktur sebagai alkohol dan eter. Dan C38O sebagai alkohol itu mempunyai 2 isomer, sedangkan sebagai eter hanya mempunyai 1 isomer. Perhatikan untuk isomer daripada alkohol. Ada 1 propanol dan ada 2 propanol. Nah, 1 propanol dengan 2 propanol itu saling berisomer posisi. Adapun untuk eter hanya ada 1 isomer, yaitu sebagai etil metil eter. Baik, kita langsung menuju ke materinya, yaitu pembahasan tentang alkohol. Ya, pertama kita pelajari tentang tata nama alkohol. Untuk tata nama IUPAC, silahkan aturannya dibaca sendiri. Kita lihat untuk contohnya. Ada metanol, CH3OH, CH2OH adalah etanol, dan ini adalah 1 propanol. Jadi kita lihat sesuai dengan alkananya, dengan mengganti akhiran ana diganti dengan ol. Sedangkan untuk gugus OH yang terletak pada atom C nomor 1, maka disebutkan atau dituliskan penomorannya. Coba kita lihat untuk contoh yang ini. Nah, kita hitung dulu atom C-nya ada 5, berarti ini merupakan isomer dari pentanol. Nah, kita lihat gugus OH-nya pada atom C nomor 3, maka ini diberi nama 3 pentanol. Adapun untuk tata nama trivial, kita lihat ada metil alkohol, ada etil alkohol, dan ada propil alkohol. Jadi, gugus alkilnya disebutkan dan kemudian diberi akhiran alkohol. Ya, gugus alkil adalah alkana yang kehilangan 1 atom hidrogennya dengan rumus CnH2n plus 1. Baik, kita pelajari untuk jenis-jenis alkohol. Berdasarkan letak terikatnya gugus hidroksi atau OH, maka alkohol dibedakan menjadi alkohol primer, yaitu alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C primer. Contoh adalah 1 butanol. Alkohol sekunder, yaitu alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C sekunder. Kita lihat ini ada 2 butanol. Dan yang terakhir ada alkohol tersier, yaitu alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C tersier. Contoh pada 2-metil 2-propanol. Ingat kembali perbedaan atom C primer, sekunder, dan tersier. Berikutnya untuk jenis alkohol berdasarkan jumlah gugus OH-nya. Berdasarkan jumlah gugus OH yang terikat, maka alkohol dapat dibedakan menjadi alkohol monovalen, yaitu alkohol yang hanya mengandung sebuah gugus hidroksi atau OH pada senyawanya. Contoh, etanol. Berikutnya ada alkohol divalen, yaitu alkohol yang mempunyai 2 buah gugus hidroksi atau OH dalam senyawanya. Contoh pada etilen glikol atau nama lainnya 1,2-etanadiol. Dan ada alkohol polivalen, yaitu alkohol yang mempunyai banyak gugus hidroksi atau OH dalam senyawanya. Contoh ada gliserol atau diberi nama 1,2,3-propanatriol.
Berikutnya kita pelajari tentang sifat-sifat alkohol. Untuk sifat fisis, alkohol merupakan cairan jernih tidak berwarna dan berbau khas. Alkohol suku tinggi atau jumlah atom C-nya banyak dan alkohol polivalen merupakan cairan kental dengan titik didih relatif tinggi. Sedangkan alkohol rantai pendek mudah larut dalam air pada berbagai perbandingan. Untuk etanol, jika dilarutkan dalam air akan mengalami kontraksi atau penyusutan volume. Dan untuk sifat kimia dari alkohol, dibandingkan dengan eter, alkohol itu lebih mudah bereaksi atau lebih reaktif. Reaksi terhadap alkohol mempunyai dua tipe reaksi, yaitu reaksi yang memutuskan ikatan R dengan OH atau ikatan antara RO dengan atom H. Sementara itu, pada eter hanya ada pemutusan ikatan antara R dengan atom O. Baik, kita coba untuk mempelajari tentang reaksi-reaksi alkohol. Yang pertama, reaksi alkohol dengan logam reaktif, misalnya natrium, akan menghasilkan gas hidrogen. Yang kedua, reaksi alkohol dengan HCl menggunakan katalis ZnCl2 akan membentuk alkil klorida. Yang ketiga, reaksi alkohol dengan PCl5 akan menghasilkan alkil klorida. Kemudian yang keempat, jika alkohol dipanaskan dengan asam sulfat pekat akan mengalami dehidrasi. Pada suhu 140 derajat Celcius akan membentuk eter. Kita lihat reaksinya. Dan pada suhu 180 derajat Celcius akan dihasilkan alkena. Untuk yang kelima yaitu reaksi oksidasi pada alkohol. Untuk oksidasi alkohol primer akan menghasilkan aldehid yang akan teroksidasi lagi menjadi asam karboksilat. Contoh, etanol dioksidasi menjadi etanal dan oksidasi berikutnya akan menghasilkan asam etanoat. Sedangkan untuk oksidasi alkohol sekunder akan menghasilkan keton. Contoh, 2-propanol dioksidasi akan menghasilkan 2-propanon. Sedangkan untuk alkohol tersier ini tidak teroksidasi. Jadi 2-metil 2-propanol ini tidak teroksidasi. Dan ini biasanya digunakan untuk membedakan alkohol primer, sekunder, dan tersier. Untuk yang keenam yaitu reaksi esterifikasi, yaitu reaksi pembuatan ester, yaitu reaksi antara alkohol dengan asam alkanoat. Contoh, ada metanol bereaksi dengan asam etanoat menghasilkan metil etanoat. Dan metil etanoat ini kalau direaksikan dengan air akan berubah menjadi asam etanoat dan metanol. Jadi hidrolisis dari ester akan menghasilkan asam karboksilat dan alkohol. Untuk reaksi yang ketujuh, pada alkohol, misalnya gliserol dengan asam lemak akan menghasilkan ester trigliserida dan dikenal sebagai lemak atau minyak. Berikutnya tentang pembuatan alkohol. Di industri, metanol dan etanol merupakan alkohol yang banyak diproduksi. Metanol dibuat secara besar-besaran dengan cara mereduksi gas karbon monoksida menggunakan gas hidrogen dengan katalis oksida logam. Kemudian, etanol di industri juga bisa diperoleh dengan cara hidrasi gas etilena dengan katalis asam fosfat atau asam sulfat. Sedangkan cara lain yang sampai saat ini masih sering digunakan adalah fermentasi atau peragian glukosa atau gula dengan menggunakan enzim yang dihasilkan oleh mikroba tertentu yang di pasaran dikenal dengan nama ragi. Contohnya ini, glukosa diberi ragi akan menghasilkan etanol dan gas CO2. Sedangkan untuk pembuatan di laboratorium atau skala kecil, ini alkohol bisa disintesis melalui beberapa reaksi. Antara lain ada reduksi aldehid akan menghasilkan alkohol primer. Kemudian yang kedua ada reduksi keton akan menghasilkan alkohol sekunder. Dan yang ketiga melalui substitusi alkil halida dengan menggunakan basa. Adapun tentang kegunaan alkohol antara lain bisa digunakan sebagai pelarut, antiseptik, bahan bakar, maupun bahan baku untuk membuat senyawa kimia lainnya. Untuk alkohol divalen seperti etilen glikol ini sebagai zat anti beku juga digunakan sebagai bahan baku pembuat serat dakron ya. Dan gliserol ini digunakan sebagai pelembab dan pelembut pada lotion. Juga digunakan sebagai bahan pembuat peledak, yaitu nitrogliserin. Baik, sekarang kita pelajari tentang eter. Untuk yang pertama tentang tata nama eter, ada tata nama IUPAC dan ada tata nama trivial. Kita pelajari langsung keduanya.
Kita lihat untuk struktur ini alkoksinya, ini alkananya. 1 berarti metoksi, ini 1 juga berarti metoksi metana. Ini metil. Jumlahnya 2 berarti dimetil ether atau metil ether. Yang ini metoksi, ini alkananya, berarti metoksi etana. Ini metil, ini etil. Maka diberi nama etil metil ether. Abjadnya kita lihat lebih dulu. Kemudian ini etil. Atau ini etoksi, ini etana. Maka ini etoksi etana. Sedangkan untuk yang trivial tadi ini etil. Jadi dietil ether atau etil ether saja. Yang ini etoksi pada atom C nomor 2. Kemudian rantai panjangannya ada 3. Berarti 2 etoksi propana atau etil sekunder propil ether. Yang ini kita lihat ini metoksi pada atom C nomor 2. Dan pada atom C nomor 2 juga ada gugus metil. Maka diberi nama 2 metil 2 metoksi propana atau yang kita kenal dengan MTBE, metil tersier butil ether. Dengan yang ini gugus metoksi pada atom C nomor 2. Jumlah panjangnya ada 3. Maka metoksi propana atau nama lainnya secara trivial adalah metil isopropil ether. Cukup mudah bukan? Ya, untuk sifat-sifat ether. Ether merupakan cairan yang mudah menguap dan mudah terbakar. Titik didihnya lebih rendah daripada alkohol dengan massa molekul relatif yang sama. Sedikit larut dalam air dan bisa melarutkan senyawa-senyawa kovalen. Bersifat anestetik dan tidak reaktif serta tidak dapat dioksidasi, direduksi, dieliminasi, atau direaksikan dengan basa, tetapi dapat disubstitusikan dengan asam kuat. Dan ini biasanya digunakan untuk membedakan dengan alkohol. Untuk reaksi-reaksi ether, yang pertama reaksi dengan fosfor pentaklorida akan menghasilkan alkil halida. Contoh ini. Kemudian bisa yang kedua reaksi dengan asam halida atau HX. Untuk reaksi dengan HI, ini hasilnya kita lihat. Dan jika asam halidanya berlebih, maka akan menghasilkan 2 molekul alkil halida. Kita lihat ini ada metil iodida dan ada etil iodida. Untuk pembuatan ether simetris dibuat dari dehidrasi alkohol menggunakan asam sulfat pekat pada suhu 140 derajat Celcius. Kita lihat reaksinya ini. Kemudian contohnya ada metanol, ini menghasilkan dimetil ether. Yang kedua, reaksi antara natrium alkoksida dengan alkil halida. Ini disebut dengan sintesis Williamson. Contohnya kita lihat ini. Ya, berikutnya untuk kegunaan ether. Ether merupakan senyawa nonpolar sehingga digunakan sebagai pelarut nonpolar, misalnya untuk pelarut lemak atau minyak. Kemudian dietil ether ini pernah digunakan sebagai zat anestesi, tetapi sudah ditinggalkan karena memberi efek samping. Dan metil tersier butil ether atau MTBE digunakan sebagai zat aditif pada bensin untuk menaikkan bilangan oktan pada bensin. Akan tetapi penggunaannya juga dilarang karena bersifat karsinogenik. Demikian tentang pembahasan alkohol dan ether, tapi sebelum Bu Asih akhiri, ada tugas 5 soal, silakan dikerjakan di buku tugas, kemudian diupload di Teams dalam bentuk PDF. Ingat, batas waktu pengumpulannya. Baik, kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon dimaafkan apabila ada kehilafan dan kekurangan. Tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.